she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Pelatih Persib soroti tidak ada anak asuhnya yang masuk nominasi pemain muda terbaik Liga 1. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah merilis daftar nama pemain muda terbaik Liga 1 2024-2025. Total ada 11 pemain yang masuk nominasi pemain muda terbaik musim ini. Menariknya, dari 11 pemain tersebut tidak ada pemain muda Persib Bandung. Meskipun ada beberapa pemain muda Persib yang tampil impresif hingga mampu membawa Maung Bandung juara Liga 1 2024-2025. Sebut saja Kakang Rudianto yang selalu jadi tumpuan Persib Bandung di lini belakang. Pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan 24 penampilan dengan 1 assist. Pelatih Persib, Bojan Hodak, turut menyoroti tidak ada anak asuhnya yang masuk nominasi pemain muda terbaik musim ini. Padahal, secara kontribusi cukup menjanjikan. Jika kamu bertanya kepada saya, Rivera memenangi pemain terbaik. Tapi saya rasa Ciro yang harusnya memenangi itu. Tahun ini saya respek kepada semua pemain muda tapi saya rasa pemain muda kami harus masuk di sana, kata Bojan, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Selain itu, Bojan juga menyebut Tyrone Del Pino layak menjabat pemain terbaik musim ini. Dia mengaku selalu mencoba untuk mendorong pemainnya bisa mendapat gelar individu tersebut. Jika Anda bertanya kepada saya soal pemain terbaik, saya rasa Tyrone seharusnya yang bisa memenangi itu tahun ini, katanya. Saya tidak bisa benar-benar 50-50 atau realistis dalam posisi ini, saya selalu mencoba untuk mendorong pemain-pemain saya, tapi saya rasa semua pelatih merasakan ini, lanjutnya. Sepanjang musim ini, Tyrone Del Pino memang tampil luar biasa. Hingga pekan ke-33, gelandang asal Spanyol itu telah mencetak 17 gol dan 6 assist dari 30 laga. Semua pemain asing Persib keluar, ini penjelasan Bojan Hodak. Seluruh pemain asing Persib Bandung dikabarkan memilih hengkang dari tubuh Maung Bandung. Kabar yang beredar, sebagian pemain asing Persib akan menjadi bagian dari tim Maluku United. Lalu ada yang merumput ke Liga Thailand dan ada juga yang memilih pulang ke negaranya. Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak menegaskan jika kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Kalian tahu itu rumor. Jika kami memenangi liga, maka kami berusaha untuk mempertahankan sebagian besar pemain, tegas Bojan Hodak di Bandung, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Walau demikian, Bojan Hodak menyatakan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada anggaran tim Maung Bandung. Jadi, itu tergantung budget dan tahun ini, kami mengelola stadion dan harus memperbaiki stadion karena ada banyak hal yang salah, kata Bojan. Terlebih lagi, Persib membutuhkan lapangan latihan dan persiapan pramusim yang baik, di mana semuanya memerlukan dana yang tidak sedikit. Bojan Hodak menegaskan bahwa meskipun timnya memiliki batasan anggaran, mereka berusaha menjaga kestabilan keuangan. Kami mempunyai satu batasan budget dan tidak bisa melampaui itu. Jika mengeluarkan uang melebihi budget dan setelah itu gaji telat, semua masalah datang, tandas Bojan. Meski demikian, pelatih Persib asal Kroasia ini memuji manajemen tim yang berhasil menjaga keuangan dengan baik. Tahun ini, saya rasa gaji tidak pernah telat, mungkin hanya telat beberapa hari saja. Bonus juga selalu dibayarkan. Terkadang terlambat tapi dibayar, tidak semua klub di Indonesia melakukan ini, imbuh Bojan sambil mengakhiri. Rumor hengkangnya para pemain asing Persib memang semakin kencang. Bahkan beberapa pemain lokal pun disebutkan bakal meninggalkan klub berjulukan Maung Bandung ini. Sebagai gantinya, Persib sudah menemui kesepakatan dengan beberapa pemain asing.
Di antaranya pemain asal Brasil sebanyak 22 orang dan satu lagi asal Argentina. Komisaris Persib Bandung minta Erick Thohir turun tangan usai PT LIB berniat tambah kuota pemain asing jadi 11 orang. Komisaris Persib Bandung, Umuh Muhtar tidak setuju dengan wacana penambahan alokasi pemain asing untuk kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 mendatang. Sebelumnya pihak PT Liga Indonesia Baru, LIB, yang merupakan operator kompetisi memberi gagasan soal ditambahnya kuota pemain asing menjadi 11 dan hanya 8 yang bisa berada di lapangan. Jumlah ini melonjak dari sebelumnya yaitu 8 pemain asing bisa didaftarkan dan hanya 6 yang boleh bermain bersamaan. Umuh menilai jumlah yang diajukan ke PSSI oleh PT LIB terlalu banyak. Saya rasa tidak mungkin tidak mungkin ada pemain asing di Liga 11 orang. Biasanya 4-5 orang. Itu saya rasa tidak bagus dan tidak maju Indonesia. Menurut saya cukup 4 orang. Ini pribadi saya, bukan Persib yang bicara, kata Umuh saat diwawancara di Bandung, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Bertambahnya kuota pemain asing menurutnya membuat ruang bagi pemain lokal mendapat menit bermain jadi semakin kecil. Ini tentunya akan membuat talenta-talenta mereka jadi sia-sia. Apalagi jika ditambah dengan keberadaan pemain naturalisasi. Mending didik yang lain. Karena di kita itu banyak yang berpotensial. Pemain ini mau dikemanakan? Buat apa kita mendidik? Dari Liga 2, Liga 3, mau kemana nantinya? Cukup 4 orang saja. Karena nanti ada naturalisasi seperti di Persib, ada klub dan lain. Imbu Umuh. Keputusan pada akhirnya berada di tangan PSSI yang merupakan Federasi Sepak Bola Indonesia. Umuh sangat berharap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bijak dalam menyikapi situasi ini. Mudah-mudahan PSSI berhitung dengan matang, untung ruginya, karena kita harus menolong, membela pemain asal Indonesia ini. Tiap klub juga punya pemain yang punya masa depan. Kalau seperti ini, bagaimana masa depannya? Ujar Umuh. Saat ini, banyak anak-anak di level sekolah sepak bola dan akademi yang berharap menjadi pesepak bola profesional. Namun peluangnya bermain di kompetisi kasta tertinggi jadi mengecil lantaran ada eksodus pemain-pemain asing. Ada SSB, ada pemain di klub, itu kan bibit-bibit untuk liga. Ini rasanya keliru. Mohonlah ya pada PSSI, Pak Erick, mengambil keputusannya yang tepat. Ini masukan dari Umuh Muhtar. Pribadinya, terang dia. Umuh juga menyoroti bagaimana kondisi finansial tim-tim Liga 1 jika kuota pemain asing ditambah. Sebab saat ini ada beberapa tim sedang dilanda krisis dan sulit menggaji pemainnya. Iya itu makanya, sekarang banyak klub yang jor-joran, ngambil pemain asing, yang lokal, tapi ada juga klub yang tidak sehat. Bagaimana itu? Kan ini bisa kolaps, pungkasnya. Singgung anggaran, pelatih Persib buka suara atas perombakan besar-besaran musim depan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara soal rumor perombakan dalam tim untuk musim 2025-2026 mendatang. Dia menyebut bahwa klub punya anggaran yang harus diperhatikan. Setelah dipastikan menjadi juara Liga 1 2024-2025, rumor berhembus bahwa banyak pemain Persib angkat kaki memasuki musim baru. Bahkan kabarnya 8 pemain asing yang ada di tim akan dilepas. Satu nama yang sudah dipastikan pergi adalah Ciro Alves. Kontraknya tidak diperpanjang dan pria asal Brasil ini telah berpamitan. Sedangkan 7 legiun asing lainnya dikabarkan menjadi incaran dari tim lain. Bojan Hodak mengatakan bahwa sejauh ini isu soal perombakan pemain asing masih sebatas rumor. Tapi pria asal Kroasia ini juga tidak menampik adanya tawaran yang datang untuk pemainnya. Menurutnya, untuk mempertahankan pemain tentu harus bisa memenuhi keinginannya dan ada anggaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tim. Namun di sisi lain, ada klub yang berani menawarkan nilai kontrak yang lebih tinggi. Kalian tahu itu rumor. Jika kami memenangi liga, maka kami berusaha untuk mempertahankan sebagian besar pemain. Tapi lagi,
Itu tergantung budget dan pada tahun ini, kami mengelola stadion dan harus memperbaiki stadion, ujar Bojan di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Selain anggaran belanja klub difokuskan kepada pemeliharaan stadion, Persib juga sedang membuat lapangan latihan pribadi. Ini tentunya menguras finansial klub dan berdampak pada alokasi budget belanja pemain. Karena ada banyak hal yang salah. Selain itu, kami butuh lapangan latihan. Kami harus punya pramusim yang bagus. Jadi ini semuanya memerlukan uang. Kami punya satu batasan budget dan tidak bisa melampaui itu, jelasnya. Menurutnya bisa saja Persib membelanjakan anggaran untuk pemain. Namun menurutnya ini bisa mengganggu neraca keuangan klub dan berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji. Imbasnya tentu pada kinerja pemain dan prestasi tim. Jika mengeluarkan uang melebihi budget dan setelah itu gaji telat, semua masalah datang. Tahun ini, saya rasa gaji tidak pernah telat dari tim kami. Mungkin hanya beberapa hari, bonus juga selalu dibayarkan. Terkadang terlambat tapi dibayar, tak semua klub di Indonesia melakukan ini, ujarnya. Ketika Persib bisa meraih 2 juara back-to-back di Liga 1, Bojan menilai tentu akan banyak pemain yang tertarik bergabung. Namun ini membuat anak asuhnya juga akhirnya dilirik oleh tim lain dengan tawaran nominal kontrak yang besar. Contohnya Ciro Alvis yang sudah dipastikan hengkang. Menurutnya Persib sudah mencoba mempertahankan sang winger. Namun durasi perpanjangan dan nilai kontrak yang disodorkan masih kalah dengan tawaran klub yang meminatinya. Semuanya bertanya soal Ciro. Kami ingin Ciro untuk bertahan. Kami menawarkan dia kontrak setahun. Dan dia mendapatkan tawaran dari klub lain selama 3 tahun dengan uang yang jauh lebih besar, ujarnya. Kami tidak bisa menahannya, ini adalah situasi di sepak bola. Setiap tahun, beberapa klub memiliki uang dan saya rasa ada 3 klub punya uang lebih banyak dari kami dan kami tidak bisa mencegah pemain untuk pergi, pungkasnya. Bojan jelaskan tantangan finansial Persib, dari kelola stadion, bangun training center hingga pramusim ideal. Di tengah keberhasilan meraih 2 trofi Liga 1 selama 2 musim berturut-turut, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan tantangan internal yang tengah dihadapi klub, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran. Bojan menjelaskan bahwa manajemen dari Persib Bandung perlu untuk membagi anggaran mereka dalam banyak hal. Salah satu hal yang paling penting adalah renovasi Stadion GBLA dan pembangunan pusat fasilitas latihan yang saat ini mulai berjalan. Tahun ini, kami mendapatkan hak pengelolaan Stadion GBLA, tetapi kami harus memperbaiki stadion itu karena banyak hal yang tidak beres. Kami butuh lapangan latihan. Kami butuh pramusim yang baik, ungkapnya. Menurut Bojan, semua kebutuhan itu tentu memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, manajemen tetap harus menjaga batas pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang tersedia yang bisa berujung banyaknya tunggakan. Dan semua itu membutuhkan uang, jadi kami memiliki batas anggaran yang tidak boleh kami lewati. Karena jika Anda belanja lebih dari anggaran, setelah 3 bulan gaji mulai telat, lalu semua masalah akan muncul, jelasnya. Bojan menilai stabilitas finansial adalah kunci penting keberlanjutan tim. Ia pun mengapresiasi bagaimana manajemen mampu menjaga komitmen terhadap pemain sejauh ini, di mana tak satu pun kewajiban ditunggak. Tahun ini, saya rasa gaji tidak pernah benar-benar telat di klub kami. Mungkin telat, tapi hanya beberapa hari dan itu normal karena proses administrasi. Tapi selalu dibayar, bonus juga selalu dibayar, katanya. Ia juga membandingkan situasi Persib dengan klub-klub lain di Indonesia yang sering menghadapi persoalan finansial belakangan ini, bahkan dalam hal yang mendasar seperti pembayaran gaji tepat waktu. Tidak banyak klub di Indonesia yang bisa seperti itu. Jadi ketika Anda punya kondisi seperti ini, banyak pemain dari klub lain yang ingin datang, tegas Bojan. Bojan Hodak buka-bukaan alasan Ciro Alvis tinggalkan Persib, uang jadi penyebab. Misteri kepergian Ciro Alvis dari Persib Bandung kini mulai terungkap.
Hal ini tak terlepas dari pernyataan pelatih Persib, Bojan Hodak. Bojan Hodak mengungkapkan fakta bahwa Persib sejatinya ingin mempertahankan Ciro Alves. Langkah ini bisa dikatakan sesuatu yang tepat. Pasalnya, Ciro Alves memang masih memiliki kontribusi bagi Persib di Liga 1 2024/2025. Pemain asal Brasil itu tercatat tampil sebanyak 30 kali dengan torehan 6 gol dan 13 assist musim ini. Namun, Persib hanya berniat memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Tawaran tersebut rupanya ditolak oleh Ciro Alves. Bojan Hodak menjelaskan bahwa pemain asal Brasil itu memilih hengkang karena mendapat tawaran lebih baik dengan uang yang lebih besar. Semua bertanya soal Ciro, kami ingin Ciro untuk bertahan, kami menawarkan dia kontrak setahun. Dan dia mendapat tawaran dari klub lain selama 3 tahun dengan uang yang jauh lebih besar. Kami tak bisa menahannya, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak tak ingin menyalahkan Ciro Alves. Bojan Hodak menilai hal ini merupakan sesuatu yang normal di sepak bola. Ia juga mengaku Persib memang kerap ditinggal pemain karena alasan mendapat kontrak lebih baik dari klub lain. Ini situasi di sepak bola, setiap tahun, beberapa klub memiliki uang dan saya rasa ada 3 klub punya uang lebih banyak dari kami, Persib. Dan kami tidak bisa mencegah pemain untuk pergi, ucap Bojan Hodak. Respons Bojan Hodak Sadil Ramdhani disebut sudah sepakat gabung Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merespons unggahan di media sosial yang menyebutkan Sadil Ramdhani sudah resmi bergabung dengan timnya. Ia hanya berharap itu menjadi sebuah kabar bagus. Sadil memang dirumorkan bergabung dengan Persib jelang musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Bahkan, sang pemain sudah berfoto bersama Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan. Gambar itu muncul setelah diunggah salah satu akun Facebook bernama Waodeolu. Sadil disebut telah resmi berseragam Persib. Unggahan tersebut sudah dihapus tak lama kemudian. Walau begitu, kabar bergabungnya Sadil langsung ramai diperbincangkan. Menyikapi hal itu, Hodak mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya berharap itu menjadi sebuah kabar baik jelang berakhirnya Liga 1 2024/2025. Tidak tahu, saya tidak mengikuti sosial media, tapi itu kabar bagus, saya senang karena dia pemain bagus kan, ujar Hodak, dikutip Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Pelatih asal Kroasia itu mengaku sejauh ini belum bertemu dengan Sadil. Sekali lagi, ia berharap kedatangan pemain asal Raha tersebut benar-benar terwujud. Tapi saya belum tahu dan harus memeriksanya dulu. Tapi jika kalian mengikuti sosial media Persib, maka kalian akan tahu perkembangannya, tutup Hodak. Muhtar bilang hampir semua pemain asing Persib akan pergi, saya sudah tahu. Menjelang pembukaan bursa transfer musim depan, Persib Bandung akan kehilangan sejumlah pemain kunci yang membawa Persib juara back-to-back. Bahkan di antara para pemain itu, hampir seluruh pemain asing milik Persib akan ikut hengkang. Hal ini diungkapkan manajer Persib Bandung, Muhtar. Muhtar mengaku sudah tahu siapa saja pemain yang bakal hengkang dari Persib Bandung. Bahkan juga sudah tahu pemain-pemain yang telah melakukan pendekatan dengan klub lain. Saya sudah tahu, kata Muhtar saat ditanya oleh wartawan, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Juga mengaku sudah berbicara dengan Bojan Hodak mengenai pemain-pemain tersebut. Namun, katanya, karena waktu pendek dia tidak terlalu banyak membicarakan hal tersebut. Setelah bicara dengan Bojan, mengaku para pemain asingnya bakal meninggalkan Persib Bandung. Hampir habis saja orang, pemain, asingnya, tapi saya Muhtar minta bersahabat dengan para mantan pemain yang di Persib, kata Muhtar. Di media massa beredar nama-nama pemain yang bakal meninggalkan Persib Bandung. Pemain asing yang memperkuat Persib Bandung, seperti Tyrone Del Pino, Ciro Alves, David da Silva,
Gustavo Franca, Nick Kuiper, dan Kevin Ray Mendoza bakal hengkang ke klub lain. Adapun pemain lokalnya yang disebut bakal meninggalkan Persib Bandung adalah Edo Febriansah dan Rahmat Irianto. Tyrone Del Pino, Ciro Alves, David da Silva, dan Gustavo Franca bahkan disebut telah sepakat gabung Malut United. Namun Tyrone Del Pino dan Gustavo Franca belum terus terang dengan nasibnya di Persib Bandung. Gustavo mengaku tak tahu apa yang dikatakan untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai kepindahannya ke Malut United. Namun, dia mengatakan masih terikat kontrak. "Saya masih memiliki kontrak bersama Persib," ujar Franca. Tyrone Del Pino sepakat dengan Franca bahwa mereka masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim. "Saya fokus di sini. Saya masih terikat kontrak hingga Mei, hingga akhir musim. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola," ujar Tyrone. Tyrone menekankan bahwa prioritasnya saat ini adalah menyelesaikan musim bersama Persib dengan baik. "Saya tidak membicarakan hal ini, hanya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik," tegasnya. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk merayakan keberhasilan Persib bersama para pendukung dan seluruh elemen tim. "Selebrasi dengan supporter saya, fans saya, dengan kota ini, rekan setim saya, staf, inilah yang saya inginkan," tuturnya dengan penuh antusias. Dengan masa depannya yang masih menjadi tanda tanya, Tyrone Del Pino tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Persib hingga akhir kompetisi. Resmi Nick Kuiper cabut dari Persib di akhir musim. Nick Kuiper resmi menyatakan berpisah dengan Persib Bandung pada akhir musim ini. Tidak disebutkan klub baru yang akan dibela pemain asal Belanda tersebut. Pengumuman hengkang dari Persib dan salam perpisahan untuk supporter setia Persib dirilis Nick pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025, siang melalui media sosialnya. "Saya harap saya bisa menyampaikan pesan ini dalam beberapa tahun lagi. Tetapi saya ingin memberitahu semua orang bahwa kisah saya di Bandung akan segera berakhir. Saya membuat video ini dengan sepenuh hati, dan setiap kata mencerminkan emosi dan penghargaan yang murni dari saya untuk kalian semua," tulis Nick dalam takarir unggahan. "Terima kasih kepada semua orang yang telah membuat saya dan keluarga merasa seperti di rumah sendiri selama 6 tahun terakhir. Mari kita tutup bab ini dengan pesta besar Sabtu depan. Karena itulah yang pantas kita dapatkan setelah menambahkan 2 bintang di Lencana. Kita akan bertemu lagi," sambungnya. Video yang diunggah Nick tidak panjang. Berisi kisahnya saat pertama kali gabung memperkuat Maung Bandung dan menjadi bagian dari kekuatan Persib dengan dukungan dari supporter. "Rasanya seperti masuk ke dalam sebuah film dan saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi saya langsung terharu. Dengan energi, semangat, dan cinta yang tulus yang kalian miliki untuk klub ini. Dimanapun saya berada, selalu ada Persib. Sejak hari pertama, saya merasa ada yang spesial, sebuah keluarga bernuansa biru, komunitas yang bernapas dengan sepak bola. Kalian menyambut saya dengan hangat dan saya merasa seperti di rumah, meskipun sangat jauh dari tempat asal saya," tutur Nick yang menjadi narator dalam video tersebut. Nick juga mencantumkan capaian bersama Persib, khususnya keberhasilan menghasilkan 2 gelar dalam 2 musim beruntun. "Saya datang ke sini untuk membawa Persib juara dan kembali bersaing di Asia dan keduanya tercapai. Sekarang, Persib ada di tempat yang seharusnya, klub terbesar di Indonesia, klub yang juga mempunyai sejarah membanggakan dan telah memenangkan banyak piala. Dalam beberapa musim terakhir, kita menulis sejarah baru dan menambah koleksi piala. Menjadi bagian dari sejarah itu benar-benar berarti bagi saya. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga selain melihat senyum dan air mata kebahagiaan di wajah kalian semua. Setiap pertandingan memiliki cerita tersendiri. Cerita tentang keringat, perjuangan, dan ketulusan," ucap Nick. Pemain 32 tahun itu sudah bermain di Persib sejak 2019 dan menjadi pilar lini belakang yang terbukti tangguh menjadi palang pintu Persib dalam 4 musim berkostum Pangeran Biru.
Bojan Hodak ungkap kondisi Persib jelang lawan Persis. Persib Bandung harus melawan Persis Solo pada laga terakhir Liga 1 2024/2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Hasil laga ini sejatinya tak memberikan banyak pengaruh ke kedua tim. Seperti yang diketahui, Persib sudah mengamankan gelar juara Liga 1 2024/2025. Di sisi lain, Persis dipastikan selamat dari ancaman degradasi. Tim asuhan Ong Kim Swe sementara menempati peringkat ke-13 dengan raihan 36 poin. Poin tersebut terpaut 5 angka dari PSS Sleman yang berada di zona merah. Sementara itu, sebuah kabar baik datang dari Persib jelang lawan Persis. Bojan Hodak menegaskan bahwa semua pemain dalam keadaan siap tanding. Selain itu, kondisi ruang ganti juga dalam situasi baik. Sangat baik, semua pemain tampak segar setelah libur 4 hari. Semua pemain juga dalam suasana hati yang baik. Ini baru latihan pertama, pengenalan saja. Jadi, kami masih punya 2 sesi latihan lagi dan saya rasa kami akan siap, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Persib akan mengukir sejarah tepat setelah laga melawan Persis. Sejarah yang dimaksud yakni pertama kali mengangkat piala juara di kandang sendiri. Ditanya soal bakal pindah ke Malut, jawaban bek Persib Bandung Gustavo Franca melegakan bobotoh. Bek Persib Bandung Gustavo Franca menjawab rumor dirinya bakal pindah ke Malut United. Gustavo Franca menjawab, ketika disinggung banyak bobotoh minta dirinya bertahan di Persib Bandung. Gustavo mengaku tak tahu apa yang dikatakan untuk menjawab hal tersebut. Namun, dia mengatakan, saya masih memiliki kontrak bersama Persib. Bahkan beberapa akun di Instagram menyebut Gustavo Franca dan Malut United telah mencapai kesepakatan. Bersama Gustavo Franca, pemain lainnya, yakni David da Silva, Ciro Alves, dan Tyrone Del Pino juga dirumorkan bakal merapat ke Malut United. Gustavo Franca memiliki peluang 34% untuk pindah ke Malut United. Angka tersebut diperoleh dari transfermarkt.co.id.